Hai guys, selamat berjumpa kembali dengan novel populer viral kesayangan Anda ini. Saat ini admin ingin menghadirkan sebuah novel yang alur ceritanya sangat menarik dan seru. Novel ini berjudul Kaisar Agung Seni Bela Diri. Sebelum mengikuti keseruan ceritanya, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, dan share video-video yang ada di channel ini. Selamat menikmati. Kaisar Agung Seni Bela Diri, Bab 399, Perhatian dari Tingkatan Kaisar. Apa, tubuh fisik orang ini ternyata bisa menandingi Luen? Bukan hanya menandingi, sepertinya dia bahkan lebih kuat daripada Luen. Tidak melihat betapa pedang ganda Luen bergetar hebat, itu adalah pedang perang kelas atas. Tidak heran orang ini dengan mudah membunuh Darci. Kapan kubu kegelapan memiliki orang sehebat ini? Kekuatan yang ditunjukkan oleh Luo Xiu membuat semua orang terkejut. Bahkan dia tidak menunjukkan metode lain, selalu menggunakan satu jari untuk melawan musuh. Teknik pengekangan bumi, Luen menginjak tanah, dan energi hukum elemen tanah muncul, seperti rantai, mengikat Luo Xiu dari segala arah. Luo Xiu tidak peduli, membiarkan rantai-rantai itu mengikatnya erat-erat. Kali ini kamu pasti mati. Luen melihat pemandangan ini dan tertawa terbahak-bahak, menyerang dengan pedang gandanya. Ketika Luen mendekat, ekspresi Luo Xiu tetap tenang. Nyala api hitam dari hukum kematian berkobar, langsung membakar rantai yang mengikat tubuhnya hingga menjadi abu. Boom! Pedang ganda Luen menghantam keras, tetapi yang terpotong hanya bayangan. Luen, hati-hati, dia ada di belakangmu. Seseorang di bawah panggung berteriak. Ekspresi Luen berubah drastis, tetapi sudah terlambat untuk bereaksi. Sebuah tangan menepuk kepalanya, bahkan dengan tubuhnya yang mencapai tingkat tubuh pertempuran tingkat patriark, kepalanya langsung hancur, berdarah hebat. Jika dilihat dari tubuh pertempuran, keduanya setara, sama-sama berada di tahap awal tubuh patriark, tetapi hukum Luo Xiu jauh lebih tinggi, dan hukum kematian sendiri memang unggul dalam menyerang, sehingga mampu menghancurkan pertahanan Luen. Dengan suara gedebuk, tubuh besar Luen jatuh ke tanah, sementara Luo Xiu tetap santai, mengumpulkan hasil rampasan. Metode membuat senjata di alam pengadilan suci berbeda dengan di alam samudera bintang. Alam pengadilan suci lebih memperhatikan bahan dan kekuatan senjata, sementara alam samudera bintang lebih fokus pada peningkatan energi, masing-masing memiliki kelebihan. Di kubu cahaya, beberapa orang naik ke panggung dengan gemetar, tetapi bukan untuk menantang Luo Xiu, melainkan untuk mengurus mayat Darci dan Luen. Tidak ada yang mau naik lagi, kan? Luo Xiu melihat ke arah kubu cahaya. Awalnya, dia berniat turun setelah membunuh Darci, tapi orang besar bodoh itu malah datang untuk mati, jadi dia menerimanya dengan senang hati. Orang ini terlalu sombong, orang-orang di kubu cahaya hampir memuntahkan api dari mata mereka. Tetapi kebanyakan tidak berani naik ke panggung, karena jika Darci dan Luen sudah mati, mereka naik ke panggung hanya untuk mati juga. Haha, pengecut dari kubu cahaya, bukankah kalian tadi sangat sombong? Di kubu kegelapan, orang-orang merasa puas, mulai mengejek kubu cahaya. Kita pergi, orang-orang di kubu cahaya merasa sangat malu, tidak tahan dengan tatapan mengejek dari segala arah. Dipimpin oleh beberapa orang, mereka dengan cepat meninggalkan menara Dewa Kegelapan. Sudah pergi, Luo Xiu menyeringai, turun dari panggung. Dengan hanya membunuh dua musuh, dia dengan mudah mendapatkan ribuan poin pembunuhan. Ini benar-benar transaksi yang menguntungkan. Sayangnya, orang-orang dari kubu cahaya tidak bodoh. Setelah dua kultivator mereka mati, mereka sadar akan kekuatan Luo Xiu dan tidak ada yang berani naik ke panggung lagi. Orang-orang di kubu kegelapan memandang Luo Xiu dengan kagum dan takut, karena dimanapun, yang kuat selalu dihormati, tidak peduli asal-usulmu, kekuatan yang besar adalah yang abadi. Ini juga merupakan keyakinan dari kubu kegelapan. Luo Xiu sekali lagi tiba di pintu masuk lantai kedua. Anak muda, kekuatanmu benar-benar di luar dugaan saya. Dua orang tua berjubah hitam yang berjaga di depan tangga, sikap mereka jauh lebih baik, karena mereka juga melihat apa yang terjadi di panggung tadi. Kedua orang tua berjubah hitam ini adalah kultivator tingkat patriark bela diri, terikat oleh beberapa aturan kekuatan, tidak diizinkan untuk bertarung di lantai pertama. Tindakan Luo Xiu dapat dikatakan menjaga martabat kubu kegelapan, mereka berdua sangat menghargainya. Luo Xiu tidak peduli, langsung bertanya, apakah saya bisa pergi ke lantai 2 sekarang? Tentu saja bisa, poin pembunuhanmu sudah memenuhi persyaratan, tetapi kekuatanmu masih sedikit rendah. Lebih baik kamu berlatih di lantai pertama untuk beberapa waktu sebelum pergi ke lantai 2. Benar, jika kamu pergi ke lantai 2, kamu tidak diizinkan untuk kembali ke lantai pertama untuk bertarung, hanya bisa bertarung dengan lawan di lantai 2. Di lantai 2, kebanyakan adalah kultivator tingkat patriark bela diri, hanya sedikit kultivator santo bela diri yang memiliki kekuatan selevel dengan patriark bela diri.
Dua orang tua berjubah hitam itu memberi saran, karena melihat pemuda ini menjaga martabat kubu mereka memberi petunjuk. Awalnya, tidak ada aturan ini di Menara Suci. Dewa surga dari atas menciptakan keajaiban ini hanya untuk memilih bakat-bakat luar biasa dan membawanya ke atas untuk dibina. Selama berabad-abad, bakat yang terpilih oleh dunia atas sangat jarang, mungkin hanya satu dalam ribuan tahun. Aturan ini dibuat oleh para kultivator dari berbagai kekuatan di alam pengadilan suci, dengan banyak kepentingan yang terlibat. Dunia atas tidak peduli dengan hal ini, selama mereka mendapatkan bakat yang baik dari dunia bawah, mereka tidak peduli dengan urusan lainnya. Terima kasih atas saranmu, tapi saya tetap ingin pergi ke lantai 2. Luo Xiu berkata dengan tenang. Jika begitu, kamu bisa naik. Kedua orang tua berjubah hitam itu tidak berkata apa-apa lagi, membuka jalan untuknya. Di dunia manapun, bakat selalu memiliki kepercayaan diri tinggi, suka menantang batas, dan suka melakukan hal yang orang lain tidak berani. Namun, sifat seperti ini juga membuat para jenius memiliki tingkat kelangsungan hidup yang sangat rendah. Tidak terhitung berapa banyak jenius luar biasa yang mati dalam proses tumbuh dewasa. Menurutmu dia bisa bertahan di lantai kedua? Ketika Luo Xiu naik tangga, seorang lelaki tua berjubah hitam bertanya kepada rekannya. Meskipun kemungkinannya rendah, siapa yang bisa memastikan? Rekannya menjawab. Seperti yang Luo Xiu duga, jumlah orang di lantai kedua jelas lebih sedikit dibandingkan lantai pertama. Memiliki kekuatan patriark bela diri di dunia tingkat rendah sudah termasuk dalam jajaran atas, dan dimanapun, kekuatan tingkat tinggi selalu menjadi sumber daya yang langka. Di lantai ketiga Menara Dewa Kegelapan, setiap orang yang memiliki hak untuk berlatih di sini adalah seorang kultivator tingkat patriark bela diri. Pada tingkat kekuatan ini, jarang terjadi pertempuran hidup mati di antara mereka karena meskipun Anda lebih kuat sedikit dari lawan Anda, jika seorang kultivator patriark bela diri bertarung habis-habisan, kemungkinan besar Anda juga akan terluka parah, bahkan mengalami penurunan kekuatan. Grove, ada seorang pemuda yang sangat menarik di lantai pertama. Di dalam sebuah ruang pelatihan, dua kultivator patriark bela diri duduk berhadapan. Yang berbicara adalah seorang wanita dengan suara yang jernih. Wanita ini mengenakan gaun hitam yang tipis, tubuhnya yang menawan terlihat samar-samar, bibir merahnya penuh gairah, dan matanya yang menggoda membuatnya tampak seperti kecantikan yang luar biasa. Lina, seorang pemuda yang bisa menarik perhatianmu pasti tidak biasa, bukan? Lelaki bernama Grove itu tersenyum dan berkata. Kamu lihat sendiri. Lina tersenyum dan melambaikan tangannya, menampilkan adegan di lantai pertama menara. Dengan kekuatan Santo Bela Diri tingkat 5, dia dengan mudah membunuh Santo Bela Diri tingkat 9. Dengan mata seorang kultivator patriark bela diri, Grove tentu bisa melihat beberapa keanehan. Lambang yang diberikan oleh kuil tidak akan salah dalam menilai kekuatan. Anak muda yang bernama Luo Xiu ini memang Santo Bela Diri tingkat 5, dan saya juga mendengar bahwa dia tampaknya berasal dari alam pengadilan suci. Lina tersenyum. Orang dari alam pengadilan suci bergabung dengan kubu kegelapan. Ekspresi Grove menjadi aneh. Luo Xiu seharusnya bukan nama aslinya, dan informasinya di alam pengadilan suci hanya mencatat dia sebagai prajurit perunggu. Tanpa kekuatan Santo Bela Diri, Lina memainkan cangkir anggur di tangannya. Bibir merahnya melengkung dengan indah. Kamu juga bisa melihat, sebenarnya dia bisa langsung membunuh kedua lawannya, baik Darcy di awal maupun Luen setelahnya. Darcy dan Luen termasuk jenius yang baik di kubu cahaya. Grove mengangguk, matanya berbinar. Lina, kamu tidak bermaksud. Lina tersenyum, apakah kamu tidak berpikir begitu? Jika kita bisa merekomendasikan seorang jenius yang memenuhi syarat ke kuil dan diterima oleh dunia atas, kita berdua akan mendapatkan imbalan besar. Mungkin ini adalah kesempatan kita untuk menjadi dewa. Tapi kekuatan anak muda ini terlalu lemah, memiliki bakat dan potensi tidak menjamin pencapaian tinggi di masa depan. Banyak jenius yang menonjol di awal, tetapi semakin lama semakin melemah, Grove berkata. Tidak perlu terburu-buru, kita amati dulu beberapa waktu. Lina menyesap anggurnya yang terbuat dari buah-buahan langka. Di lantai kedua Menara Dewa Kegelapan, ada sekitar 100 lebih orang. Dengan rata-rata 8 menara, jumlah kultivator patriark bela diri di sini mencapai 800 hingga 1000 orang. Dan jumlah ini tentu bukan total keseluruhan kultivator patriark bela diri di alam pengadilan suci. Di kekuatan lainnya, pasti masih ada banyak kultivator patriark bela diri. Diperkirakan, jumlah kultivator patriark bela diri di alam pengadilan suci melebihi 2000. Dibandingkan, jumlah kultivator patriark bela diri di alam samudera bintang jelas tidak sebanyak di alam pengadilan suci. Dengan basis kultivator patriark bela diri yang besar, jumlah kultivator patriark bela diri pasti lebih banyak. Dengan tempat pelatihan unggul seperti Menara Suci, jumlah kultivator patriark bela diri di alam pengadilan suci diperkirakan lebih dari 200, sedangkan di alam samudera bintang hanya sekitar 100 orang.
Dibandingkan dengan menara suci, kondisi masuk ke wilayah suci di alam samudera bintang lebih ketat. Setiap kali hanya 20 orang yang bisa masuk, dan hanya setiap beberapa dekade sekali, berbeda dengan menara suci yang selalu terbuka setiap saat. Luo Xiu tidak terkejut dengan hal ini karena alam samudera bintang mengalami bencana kuno, ribuan tahun tidak pernah pulih ke kejayaan masa lalu. Dari perkataan Kaisar Bela Diri Kegelapan, Luo Xiu mengetahui beberapa hal tentang zaman kuno. Pada zaman kuno, jumlah kultivator di alam samudera bintang jauh lebih banyak daripada di alam pengadilan suci saat ini. Meskipun alam pengadilan suci selalu dalam konflik antara kubu cahaya dan kegelapan, jarang terjadi perang besar, dan jarang ada kultivator tingkat patriark bela diri ke atas yang mati. Bahkan kultivator abadi jarang bertarung. Di dunia tingkat rendah, kekuatan juga memiliki tingkatan yang berbeda. Dengan kekuatan Santo bela diri tingkat 5 masuk ke lantai kedua, meskipun saya sudah menekan kekuatan saya, tetapi tetap saja terlihat mencolok, saya pasti akan menarik perhatian beberapa kultivator. Ketika sampai di lantai kedua, Luo Xiu melihat banyak kultivator patriark bela diri melihatnya dengan tatapan aneh, dan banyak yang membicarakan tentang apa yang terjadi di lantai pertama. Haruskah saya meningkatkan kekuatan saya? Dengan begitu, saya bisa menunjukkan kekuatan yang lebih besar tanpa menimbulkan kecurigaan. Luo Xiu merenung, tetapi segera menghapus ide itu. Dia baru saja mencapai Santo bela diri tingkat 5. Meningkatkan kekuatan lagi sekarang akan menyebabkan fondasi yang tidak stabil dan mempengaruhi kemajuannya di masa depan.